Diminta senior belanja online, 126 mahasiswa IPB terjerat pinjol, capai 2 miliar rupiah debt collector teror. Sebanyak 126 mahasiswa Institut Pertanian Bogor terjerat pinjaman online alias pinjol dengan jumlah yang cukup fantastis. Mereka menjadi korban penipuan dengan modus pencairan dana melalui aplikasi belanja. Para mahasiswa ini diminta belanja melalui aplikasi dan dibayar menggunakan pinjol. Jumlah nilainya pun fantastis, 2,3 miliar rupiah. Bahkan kabarnya para mahasiswa ini didatangi debt collector atau penagih hutang. Atas musibah tersebut, ratusan mahasiswa IPB pun melaporkan penipuan yang dilakukan oleh seorang pemilik toko online ke Polresta Bogor Kota. Salah satu mahasiswa bernama Sylvia menuturkan awal mula kejadian tersebut. Ia menyebut sebelumnya dirinya bersama teman-temannya hendak mencari sponsor untuk kegiatan mahasiswa. Kemudian Sylvia pun dikenalkan dengan salah satu senior di kampusnya yang memiliki bisnis daring di beberapa platform e-commerce. Dari situ lanjut Sylvia, dirinya diarahkan untuk membeli laptop dengan pinjaman online tadi. Ia dijanjikan 10% dari transaksi tersebut. Sebulan berlalu, Sylvia mendapat kabar bahwa ada beberapa mahasiswa lain yang tidak dibayarkan pinjaman online-nya oleh Aisyah termasuk dirinya. Total saat itu ada 14 juta rupiah. Saat ini para sejumlah mahasiswa IPB dibantu Karukun warga Bogor menghimpun informasi mengenai korban jeratan pinjaman online tersebut. Total sementara ada 311 orang korban dan 126 diantaranya mahasiswa IPB dengan total uang yang dipinjam sebesar lebih kurang 2,38 miliar rupiah. Terkait kasus tersebut, pihak IPB segera melakukan 4 langkah terkait kabar tersebut. Rektor IPB Arif Satria menuturkan pihak kampus telah mempelajari kasus ini dan telah mengambil langkah cepat untuk menangani kasus tersebut. IPB University mempersiapkan bantuan hukum untuk mahasiswa IPB yang tertipu usaha online dalam kasus pinjaman online ini. Terakhir, IPB University akan melakukan upaya peningkatan literasi keuangan untuk para mahasiswa. Arif menyebutkan pihak IPB pun sedang dalam komunikasi dengan para mahasiswi dan mahasiswa yang diduga terjerat kasus tersebut. Kabar ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah menarik perhatian Komisi 5 DPR RI. Komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif ini pun meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Lebih lanjut, Huda mengatakan jeratan pinjol memang menyasar kemana-mana termasuk ke kalangan mahasiswa. Hanya saja untuk kasus mahasiswa IPB ini menarik karena berawal dari keinginan untuk mencari sponsor kegiatan mahasiswa. Dia menilai inisiatif mahasiswa dalam mencari sumber dana alternatif untuk kegiatan mereka layak diapresiasi. Kendati demikian, harusnya mereka mencarinya dari sumber-sumber yang jelas seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta dengan rekam jejak teruji. Saat ini lanjut Huda, pihak kampus harus memberikan pendampingan terhadap mahasiswa yang terjerat pinjaman online ini. Apalagi jumlah mereka mencapai ratusan orang. Politisi PKB ini pun berharap agar pihak berwajib mengejar pelaku yang melakukan penipuan kepada mahasiswa IPB sehingga mereka terjerat pinjol. Pengusutan juga harus dilakukan kepada penyelenggara pinjol apakah mereka sengaja bekerja sama dengan pelaku untuk menjerat para mahasiswa IPB. Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan mengatakan bahwa korban penipuan melibatkan pinjaman online serta mahasiswa IPB turut menjadi korban mencapai 311 orang. Ferdi menjelaskan rinci sampai dengan hari ini Polresta Bogor Kota telah menerima 2 laporan polisi dari mahasiswa IPB University terkait kasus ini. Kemudian laporan dalam bentuk pengaduan ada 29 laporan pengaduan. Sementara terlapor atas kasus ini kata dia diketahui atas nama inisial SAN yang merupakan non-mahasiswa. Ferdi menjelaskan bahwa dalam kasus ini sebenarnya adalah terkait kerjasama antara korban dan terlapor atau pelaku. Terlapor menawarkan kerjasama usaha online dengan janji bagi hasil sebesar 10%. Hasil pinjaman tersebut diserahkan kepada terlapor atau yang berinisial SAN ini, namun janji bagi hasil 10% tak kunjung dibayarkan. Untuk terlapor, kata dia, untuk sementara ini masih diselidiki keberadaannya.